Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, senang bisa bertemu kembali pada kesempatan ini. Kali ini saudara, kita akan membahas dari Matius 5 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk kesempatan sekali lagi kami boleh belajar firman-Mu. Kami boleh menjadi murid-Mu. Kami ingin dengar-dengaran akan firman-Mu. Urapilah kami semuanya Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus agar kami bisa memahami tapi juga menjadi pelaku firman-Mu. Urapi hamba-Mu juga yang akan menyampaikan dengan penuh kuat kuasa dari Allah Roh Kudus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu mari kita datang ke Matius 5 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di sebuah gunung di tengah hutan di pegunungan Alpen, Austria saudara. Di sana tinggallah seorang bapak tua. Bapak tua itu saudara sebenarnya sejak muda sudah tinggal di sana. Ngapain saudara dia di sana? Rupanya anggota dewan setempat menugaskan bapak tua itu untuk memelihara sumber air di pegunungan itu. Agar sumber air itu terjaga jernih sampai ke kota Bapak Ibu Saudara. Bapak tua itu memang dengan rajinnya saudara, dengan hati yang tulus melakukan tugasnya itu. Dia akan memperhatikan sungai itu dan memperhatikan segala sesuatu yang mungkin bisa menghambat dan mengotori sungai itu. Mungkin ranting, mungkin daun-daunan atau bahkan mungkin ada lumpur. Dia akan segera membersihkannya. Oh saudara, alhasil kesetiaan bapak tua itu untuk membersihkan memang betul-betul menjaga sumber mata air dari pegunungan itu dan bisa mengalir jernih sampai ke kota. Kota itu saudara menjadi kota yang amat sangat bersih dan indah. Burung-burung berbagai macam jenis datang berterbangan ke kota itu saudara. Bukan cuma itu, pertaniannya menjadi pertanian yang sangat subur dan bahkan saudara, restoran dan hotel-hotel begitu maraknya di kota itu. Kenapa saudara? Karena wisatawan datang ke kota itu berbondong-bondong ingin menikmati keindahan kota itu. Saudara, puluhan tahun berlalu. Suatu malam anggota dewan ingin mengadakan rapat untuk peninjauan anggaran saudara. Dan begitu kagetnya mereka ketika memperhatikan ada satu anggaran di mana saudara anggarannya cukup besar. Yaitu gaji untuk bapak tua itu. Seorang anggota dewan dengan marahnya berkata, "Waduh, kita kok mengeluarkan gaji yang sebesar ini untuk bapak tua itu? Mana tahu kita siapa bapak tua itu, mana tahu dia tidur di sana. Nggak berguna sama sekali, berapa banyak uang yang sudah kita keluarkan untuk bapak tua itu. Udah nggak usah lagi dikeluarin. Dan kita pecat aja bapak itu, nggak jelas siapa orang itu." Saudara, diputuskanlah untuk memecat bapak tua itu. Seminggu berlalu saudara, tidak ada yang berubah. Tetapi musim gugur segera tiba. Pohon-pohon mulai merontokkan daunnya, demikian juga ranting-ranting saudara. Mulailah sungai itu penuh dengan daun dan ranting. Hanya dalam beberapa hari saja saudara, air yang awalnya jernih berubah menjadi coklat kehitaman. Oh saudara, di atas permukaan air itu bahkan nampak ada lendir yang sungguh mengeluarkan bau yang sangat menyengat saudara. Bahkan saudara, wabah penyakit mulai terjadi di kota itu saudara. Saudara, keadaan itu sangat mempermalukan anggota dewan.
diadakanlah rapat dadakan. Waktu mereka berdiskusi, mereka tahu di mana sumber kegagalan mereka, saudara. Mereka tahu bahwa keputusan mereka memecat bapak tua itu adalah keputusan yang salah. Lalu kemudian, saudara, mereka memutuskan untuk menerima kembali bapak itu bekerja. Benar saja, saudara. Hanya beberapa minggu setelah bapak tua itu kembali bekerja, air mulai jernih kembali. Kehidupan kota mulai sehat kembali. Saudara, kisah bapak tua penjaga hutan itu sebenarnya mirip dengan orang Kristen yang hidup di dalam dunia, engkau dan saya. Seperti bapak tua itu sangat berguna bagi penduduk di pegunungan Alpen, saudara. Demikianlah orang Kristen berguna bagi dunia ini. Engkau dan saya memang kelihatan lemah, tidak berguna, tidak kelihatan, jumlahnya hanya sedikit. Tetapi saudara, walaupun orang Kristen kecil, nampak lemah, keberadaan orang Kristen sebenarnya memberikan dampak bagi dunia ini. Namun sayang sekali, saudara, orang Kristen sering tidak berdampak. Persoalan terbesar bagi orang Kristen, saudara, bukanlah karena kurang berdoa, bukan karena kurang melayani, kurang memberi persembahan, bukan, saudara. Tetapi karena orang Kristen kurang berdampak bagi dunia ini. Tragisnya, itu melanda semua lapisan orang Kristen, mulai dari jemaat biasa sampai kepada pemimpin-pemimpin gereja. Oh saudara, engkau dan saya sebagai orang Kristen kehilangan pengaruh di keluarga, di kantor, di sekolah, di kampus. Mengapa saudara? Karena orang Kristen mengabaikan panggilannya sebagai garam dan terang bagi dunia. Saudara, inilah yang dikatakan Yesus kepada murid-muridnya. Kamu adalah garam dunia dan kamu adalah terang dunia. Saudara, ini adalah identitas orang Kristen. Ini adalah hakikat diri orang Kristen, engkau dan saya. Saudara, apa artinya garam dan terang? Saudara, kalau kita mendengar kata garam pada masa sekarang, kita berpikir bahwa itu sesuatu yang mudah didapatkan dan murah. Tapi tidak pada masa Yesus. Pada masa Yesus, garam itu adalah sesuatu yang amat sangat berharga, amat sangat mahal, saudara. Bagi orang Yunani kuno, saudara, garam sampai disebut theon atau ilahi. Bagi orang Romawi, bagi mereka nilai garam tidak ada yang bisa menandingi kecuali matahari. Dalam budaya Yahudi sendiri, dalam budaya Yesus, garam dipakai dalam berbagai ritual keagamaan. Bahkan saudara, perjanjian antara Allah dengan umatnya disebut perjanjian garam untuk menunjukkan sesuatu yang sangat berharga dan bernilai kekal. Saudara, jadi maksudnya siapapun kita, engkau dan saya, ketika engkau dan saya ada di dalam Yesus, kita adalah pribadi yang sangat berharga. Mengapa saudara? Karena fungsi kita bagi dunia ini tidak bisa digantikan yang lain. Mengapa saudara tidak bisa digantikan? Karena dunia ini sedang dalam menuju kebusukan dan ketawaran. Saudara, di tengah situasi dunia yang seperti ini, engkau dan saya dipanggil untuk menunjukkan jati diri kita. Kita dipanggil untuk mencegah dunia ini dari kebusukan. Kita dipanggil saudara untuk memberikan rasa enak melalui hidup kita yang sudah diubahkan oleh kuasa Yesus Kristus. Saudara, identitas kita di dalam Kristus itulah yang menjadi sumber asin bagimu dan bagiku. Kita hanya perlu membagi rasa asin itu kepada dunia. Saudara, namun sayang kita seringkali gagal melakukan peranan itu. Ini adalah sesuatu yang tragedi dan fatal, saudara. Saudara, istilah menjadi tawar ini secara hurfiah artinya menjadi bodoh. Artinya saudara adalah sebuah kebodohan kalau benda disebut garam tetapi tidak asin. Kok bisa saudara?
Masa Yesus garam itu diambil dari laut mati dalam bentuk bongkahan seperti batu. Bongkahan ini berisi garam tapi juga mineral yang lain. Untuk dipakai memasak biasanya bongkahan ini saudara akan dipakai dicelupkan kepada masakan. Nanti kalau memasak lagi dicelupkan. Sampai suatu saat rasa asin dari bongkahan itu akan habis. Nah ketika sudah habis maka bongkahan itu saudara akan dibuang ke jalan dan diinjak-injak orang. Saudara begitu pula orang Kristen jika engkau dan saya gagal memainkan peranan sebagai garam dunia. Itu sebenarnya membuat diri kita seorang yang bodoh. Kita membuat diri kita menjadi tidak berguna. Bahkan diremehkan oleh dunia. Saudara, apa maksudnya terang dunia? Yesus memberikan kedudukan yang tinggi kepada orang Kristen ketika dia mengatakan kamu adalah terang dunia. Karena gelar itu hanya diberikan untuk Yesus sendiri, saudara. Yesus berkata, akulah terang dunia. Saudara, orang Kristen itu adalah cerminan dari terang Kristus. Dia berkata, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi saudara, engkau dan saya adalah terang yang lebih kecil untuk menuntun orang lain menemukan terang yang lebih besar itu. Engkau dan saya seperti bulan yang memantulkan sinar matahari. Tapi saudara, iblis merusak dunia ini sehingga dunia ini begitu amat sangat gelapnya. Perhatikanlah saudara, bagaimana dunia ini gelap, kejahatan yang merajalela, ada narkoba, ada pembunuhan, ada kebencian saudara di mana-mana dan tidak menjadi rahasia lagi. Saudara dengar ini, dunia tidak bisa memperoleh terang kecuali menerimanya darimu dan dariku. Saudara, Yesus mengumpamakan kita seperti sebuah kota yang ada di puncak bukit yang penuh dengan pelita di malam hari. Dengan posisi kota yang ada di puncak bukit itu saudara, maka sebenarnya pasti terang dari pelita itu akan terlihat oleh orang lain. Tapi saudara perhatikan, jikalau engkau dan saya tinggal di puncak kota, menyalakan pelita tetapi pelita itu ditutup dengan gantang saudara, maka rumah itu tetap akan gelap. Bayangkan jika tiap rumah seperti itu, walaupun kota itu berada di puncak bukit, tidak akan terlihat. Jadi sama saudara, seperti garam yang menjadi tawar adalah kebodohan. Demikian juga orang Kristen jika engkau dan saya menutupi terang Kristus di dalam kehidupan kita. Itu adalah sesuatu kekonyolan. Saudara, teks yang kita baca ini muncul sesudah Tuhan Yesus membicarakan tentang penganiayaan. Ini mau menunjukkan bahwa peran kita sebagai terang dan garam sulit, bahkan sangat sulit di tengah dunia yang membenci orang Kristen. Saudara, jika di situasi yang mudah dan nyaman saja, kita seringkali gagal memainkan peran sebagai garam dan terang. Bagaimana di tengah-tengah penganiayaan? Mungkin enggak. Saudara, sebenarnya engkau dan saya dapat menjadi garam dan terang bagi dunia dalam berbagai situasi. Jika engkau dan saya tinggal pada sumber terang itu. Saudara, menjadi garam dan terang itu bukanlah karakteristik yang dapat kita hasilkan sendiri. Kita bukanlah sumber asin itu, tapi Yesus. Kita bukanlah sumber terang itu, tapi Yesus saudara. Jadi kalau engkau dan saya tidak tinggal di dalam Yesus, maka terang tidak akan ada di dalam hidup kita. Saudara, ada seorang ayah yang membelikan mainan berupa boneka untuk anak perempuannya. Boneka ini saudara boneka yang istimewa. Dia akan bercahaya saudara jika ditempatkan di ruangan yang gelap. Wah, anak ini saudara begitu bersuka cita ketika dibawakan kotak berisi boneka itu. Segera dibukanya saudara kotak itu. Lalu kemudian dibuka, wah bagus banget. Lalu dia membawa
boneka itu ke kamarnya, lalu lampunya dimatikan, semua dalam kondisi gelap. Tapi saudara, begitu sedihnya gadis kecil ini karena boneka itu tidak bersinar. Wah, dia bilang, "Wah, bonekanya nggak bersinar." Wah, dicari-cari saudara, persoalannya di mana, di otak-atik sana sini nggak ketemu saudara. Sampai kemudian bapak itu dan anak perempuan itu menemukan persoalannya, ada jawabannya di dalam stiker. Stiker itu saudara menunjukkan jawabannya. If you want me to shine in the night, keep me in the light. Saudara, boneka itu harus ditaruh di tempat terang dulu agar dia bisa menyerap terang. Lalu kemudian ketika dia ditempatkan di tempat gelap, maka terang yang ada di dalam dirinya itu akan segera bersinar. Saudara, Yesus adalah sumber terang yang sesungguhnya. Sebab itu engkau dan saya harus tinggal terlebih dahulu di dalam Yesus, sang sumber terang. Supaya hidupmu dan hidupku menyerap terang Yesus. Dan kemudian kita bisa memantulkan cahaya bagi gelapnya dunia ini. Saudara, kita perlu terkoneksi selalu dengan Yesus di dalam doa dan firman-Nya, saudara. Koneksi mingguan akan membuat saudara sinar kita redup. Tapi koneksi harian akan membuat sinar kita menyala terang. Saudara, ini bukan tentang siapa kita, tetapi tentang siapa yang ada di dalam kita. Saudara, lelaki ini masa kecilnya hidupnya susah, saudara. Mereka tinggal di rumah kontrakan hingga usia pria ini 20 tahun. Mereka menyambung hidup saudara dari usaha ayahnya sebagai tukang beca. Tetapi sesuatu yang istimewa, dia mempunyai ibu yang luar biasa. Yang sejak kecil sudah membawa dia mengenal Tuhan. Sehingga nilai-nilai kehidupan di dalam Tuhan itu sungguh melekat di dalam dirinya sejak kecil. Saudara, dialah Dato Sri Tahir. Tahir, saudara, adalah CEO dari Mayapada Group. Hartanya mencapai 63 triliun. Tapi yang menarik, saudara, Tahir ini tidak seperti pengusaha lain yang terkenal karena bisnisnya. Dia terkenal karena ia dikenal sebagai seorang filantropi. Banyak dia menggunakan uangnya, saudara, untuk membantu begitu banyak keperluan orang-orang yang susah. HIV, TBC, bahkan sampai kepada daerah-daerah konflik seperti Afghanistan, Suriah, dan Irak. Saudara, waktu dia ditanya, saudara, kenapa melakukan itu? Ia menjawab, saya sudah mendapatkan the biggest gift, yaitu Kristus. Dia mengatakan, saudara, bagi saya uang ini adalah milik Tuhan. Saya hanya pengelola dan saya mau memberikan untuk pekerjaannya di dunia. Hati saya tidak akan senang jikalau tidak membantu orang yang kesusahan, dan saya akan berkomitmen untuk terus melakukannya sampai suatu saat ajal menjemput saya. Itulah kebahagiaan saya. Saudara, seorang yang tinggal di dalam Yesus akan dapat melihat dunia ini, dunia sekitarnya dengan cara pandang Kristus. Saudara, engkau dan saya dapat menjadi garam dan terang bagi dunia sesulit apapun dunia ini. Bukan saja karena jika engkau tinggal di dalam sumber terang, tapi jikalau engkau dan saya dapat membuat perbedaan di dunia ini. Saudara, ketika Yesus mengatakan perumpamaan ini, seolah-olah dia mau berkata, saudara, kepada murid-muridnya, kamu itu sangat berbeda. Seberapa beda? Sangat beda, saudara. Saudara, orang Farisi pada waktu itu sudah menganggap nilai kesalehan, nilai moralitas mereka sudah sangat tinggi. Tapi Yesus berkata, saudara, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Waduh, saudara, ini sangat keras. Jikalau hidupmu dan hidupku enggak lebih tinggi kesalehannya daripada orang Farisi, kita tidak bisa masuk ke dalam kerajaan sorga.
Wow saudara, mungkin gak sih kita bisa mencapai level yang lebih tinggi dari orang Farisi? Saudara, memang engkau dan saya tidak sempurna. Tapi ingatlah, Yesus yang diam di dalam engkau dan saya adalah sempurna. Dialah yang akan memampukan kita. Saudara, level kita tidak cukup hanya menghormati orang lain, tapi harus sampai kepada mengupayakan kebahagiaan bagi orang itu. Level kita tidak cukup melawan amoral saudara. Kita, engkau dan saya harus menjadi hati nurani bagi masyarakat. Mengubah pemikiran ke arah cinta, tawa dan kehidupan. Bagi engkau pelajar, level kita tidak cukup hanya tidak mencontek. Engkau harus berupaya membagikan metode kreatif bagi mereka yang sulit sekali belajar. Bagi engkau para pemuda, tidak cukup hanya tidak menyakiti pacar, tapi kita harus mengasihinya dan menjaga kekudusan hidup berpacaran. Saudara, bagi kita semuanya tidak cukup hanya mengampuni musuh. Hati kita harus melimpah dengan belas kasihan, menangisinya, bahkan saudara mengharapkannya datang kepada Kristus. Saudara, beberapa tahun yang lalu ada seorang tokoh agama yang menghina salib Yesus. Lalu saudara, seorang anak Tuhan, Gantio Kuspradono, membalas apa yang dilontarkan oleh tokoh agama tersebut. Dia membuat puisi. Beginilah isi puisinya saudara. Bukan apa yang kau ucapkan di salib ada jin kafir. Sesungguhnya bukan hinaan, bukan ejekan, apalagi cemoohan. Bagi kami, apa yang kau ucapkan, ya, yang kau ucapkan di depan jemaahmu, bahwa sosok yang tersalib adalah jin kafir dan karenanya pantas dijauhi, adalah kata-kata mutiara bagi kami. Kami marah? Tidak, sebab kemarahan bukan milik kami. Kami balas dendam? Tidak, sebab pembalasan apalagi dendam bukan ajaran dan hak kami. Sebaliknya, kami justru berterima kasih kepadamu, sebab kami jadi ingat bahwa jin kafir yang kau sebut itu telah mengajarkan kami, ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kau bilang jin kafir yang tergantung di salib menoleh ke kiri atau ke kanan? Ketahuilah, Yesus yang kau sebut jin kafir itu kini dan selamanya sedang menoleh ke arahmu, dan dia membisikkan kata-kata ke telingamu, Somat, aku mengasihimu. Oh saudara, engkau dan saya adalah garam dunia. Engkau dan saya adalah terang dunia. Kalau level keagamaan dan moralitas kita saudara masih sama dengan dunia ini, maka kita tidak akan mungkin memancarkan terang itu kepada dunia. Saudara, Tuhan Yesus menempatkan engkau dan saya di dunia ini agar kita menjadi wujud kehadiran Yesus bagi dunia, saudara. Yesuslah alasan engkau dan saya berbuat baik agar dia ditinggikan dan dipermuliakan. Saudara, ada seorang tokoh yang sungguh mengabdikan seluruh hidupnya untuk kemanusiaan. Dialah Mother Teresa. Saudara, suatu kali dia berpidato speech mengatakan alasannya dia berbuat segala sesuatu yang terbaik buat orang yang terhilang. Kita saksikan videonya berikut ini. I personally am most unworthy, but I brought a girl child from the street, and I could see in the face of the child as the child was hungry. God knows how many days they had not eaten. So I gave her a piece of bread. And the little one started eating the bread crumb by crumb. And I said to the child, eat the bread. Eat the bread. And she looked at me and said, I'm afraid to eat the bread because I'm afraid
when it is finished, I will be hungry again. This is a reality. Maybe we are not hungry for a piece of bread, but maybe there is somebody there in the family who is unwanted, unloved, uncared, forgotten. There is love. Love begins at home. And love to be true has to hurt. And this is what I bring before you. To love one another with great love. To love one another with great love. Saudara, itulah kasih Yesus. Yesus memanggil engkau dan saya menjadi rekan kerjanya bagi dunia yang rusak, bagi dunia yang gelap ini. Saudara, di musim raya Natal tahun ini, marilah kita berbuat kebaikan. Mulailah dengan kebaikan yang terkecil yang bisa engkau dan saya lakukan kepada sesamamu. Mari perhatikan sekitar kita. Mari perhatikan lingkungan kita. Saudara, sapalah musuhmu sekalipun mungkin ia pernah menyakitimu. Ulurkanlah tanganmu buat mereka yang kekurangan, saudara. Berilah telingamu untuk mereka yang penuh dengan pergumulan. Mari hadir sebagai kaki Tuhan yang mencari yang terhilang. Mari hadir sebagai tangan Tuhan yang ingin menolong mereka. Mari hadir sebagai hati Tuhan Yesus yang berbelas kasihan kepada mereka. Dunia menunggumu dan menungguku. Saudaraku, biarlah terangmu bercahaya. Biarlah garammu terasa asin dan dirasakan oleh sekitarmu. Tuhan Yesus pasti menolongmu dan menolongku. Amin. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk firman-Mu. Sungguh Tuhan, kami diteguhkan kembali untuk menjadi wakil-Mu Yesus di dunia ini. Untuk sungguh-sungguh memberikan rasa yang berbeda, untuk memancarkan terang sehingga orang lain dapat melihat Kristus melalui hidup kami, dan mereka akan datang kepada Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Tolonglah kami Tuhan, di dalam peran kami, di dalam dunia ini menjadi garam dan terang-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa.